Langsung saja film ini dimulai dengan Mike yang berada di suatu medan perang. Hanya seorang diri, ia dikepung dengan begitu banyaknya pasukan yang ada di luar sana. Membuat Mike harus berjuang melewati mereka semua. Target moving! Third floor! You need drive to the second level! Visual on the target. Aksi Mike begitu berkelas hingga pada akhirnya ia tertembak. Dan itu hanyalah latihan, meskipun pada akhirnya ada yang gak terima kalau Mike mukul beneran. Cool it, Bruno. Di sana Mike diperkenalkan dengan Wade Jennings, teman baik Mike. Wade adalah mantan anggota militer Amerika Serikat yang sekarang ia berkarir menjadi kontraktor swasta, menyediakan tempat latihan militer dan juga jasa kemiliteran. Wade mengapresiasi karir Mike yang semakin melambung tinggi, yang dimana Mike akan diangkat menjadi direktur Secret Service di bawah kepresidenan Alan Trumbull. Di film ini, masa jabatan Benjamin Esser sudah habis dan presiden terpilih berikutnya adalah Alan Trumbull. Ya masa mau 3 periode? Kehidupan Mike setelah penyerangan terakhir di London bertahun-tahun yang lalu, hidupnya kini mulai nyaman, istri dan anaknya bahagia. Namun satu hal yang pasti, bahwa Mike kini menderita gegar otak ringan, kerusakan tulang leher, kerusakan sumsum tulang belakang, dan lain sebagainya. Dan Mike tidak memberitahu tentang penyakit yang dideritanya kepada siapapun termasuk ke Lea istrinya sendiri. Lanjut, kita dibawa ke Gedung Putih. Di hari itu, Pak Presiden akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah media di ruangan podium konferensi. Banyak pertanyaan yang dilontarkan perihal tentang Rusia yang terus melebarkan wilayahnya, tentang G20, dan ada satu pertanyaan yang membuat Alan cukup terkejut dan langsung menyudahi konferensinya ketika ada media yang mempertanyakan tentang isu di mana kebijakan diplomatik Alan Trumbull akan menggunakan jasa militer swasta untuk memperkuat pasukan Amerika Serikat. Swear, these walls have more. You sure? Di sana Alan sadar bahwa Gedung Putih memang benar-benar gampang bocor. Isu itu sebenarnya adalah isu internal di masa kampanye pemilu. Justru Alan sendiri enggan dan muak dengan hal tersebut. Ia sudah lelah dengan orang luar yang selalu memanfaatkan misi negara demi kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Siapa yang ember di antara kabinet Alan? Belum bisa diketahui. Di suatu hari, Wade berkunjung ke rumah Mike, makan bersama dan saling bercerita satu sama lain. Di sana Mike juga sempat bercerita kepada Wade bahwa sebenarnya dirinya belum siap untuk menjadi direktur. Karena seperti yang kita tahu bahwa Mike paling tidak bisa bekerja di balik meja. Kalau bisa, sebenarnya Mike ingin mengajukan Wade sebagai direktur menggantikan posisinya. We're all set in Sector 1. All clear Sector 2. All units be advised, Pathfinder. I'll give you a few beers tonight. Singkat cerita, di hari yang sejuk, di danau yang tenang, Presiden tengah melakukan hobi memancingnya ditemani oleh Mike beserta pasukan lengkap. Namun, di balik rimbunnya pepohonan, ada beberapa kelompok yang mau berbuat sesuatu. Di kapal kecil tersebut, Presiden tahu bahwa Mike kurang enak badan sehingga ia disuruh menepi dan Mike menugaskan anak buahnya untuk menghentikan tugasnya. Namun, tiba-tiba muncul serangan drone yang keluar dari balik hutan. Senjata dengan kecanggihan yang muktahir yang bisa dikontrol dari kejauhan untuk membidik targetnya. Get him under the bullet. I'm coming to you!
What about you? Semua pasukan tumbang. Mike dengan cepat menggapai presiden yang berlindung di bawah air. Namun sayang, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa menghindari ledakan. We're going under. Dive deep. Untunglah presiden dan Mike berhasil dievakuasi. Mereka berdua tidak sadarkan diri, namun dengan sesegera mungkin mereka akan dirawat dengan intensif. Atas tragedi itu, tibalah wakil presiden Amerika Serikat yang dijabat oleh Martin James Kirby. Ia melihat sendiri bahwa Allen tengah koma tak berdaya. Dengan begitu, untuk sementara waktu hingga Allen kembali sadar, James akan menggantikannya sebagai seorang presiden. That I will faithfully execute the The office of President of the United States. preserve. Kembali ke TKP, kasus kali ini langsung ditangani oleh para anggota FBI yang diketuai oleh Helen. Mereka melihat banyak sekali tumpukan mayat. Dari tragedi tersebut, hanya Mike yang selamat sebagai pihak keamanan presiden. Ditambah lagi, para FBI juga menemukan satu mobil di balik hutan, mobil yang mengangkut mesin peluncuran serangan drone tersebut. Kembali ke rumah sakit, Leah bersama putrinya dihadang oleh Davis untuk menemui Mike karena sebenarnya Mike di dalam kamarnya tengah diborgol oleh pihak FBI, di mana Mike telah dituduh sebagai otak dari aksi upaya pembunuhan presiden. Bagaimana tidak, dalam serangan luar biasanya itu semua timnya tewas, hanya Mike yang tersisa. Ditambah lagi, FBI telah menemukan DNA, sel kulit serta rambut Mike di mobil tersebut. Tidak hanya itu, FBI juga menemukan di database profil Mike ada satu folder yang terenkripsi berisikan peta rahasia dari tempat presiden memancing itu. Kita ketahui bersama bahwa Mike telah dijebak agar Mike menjadi tersangka. Siapakah yang menjebaknya? Secret Service agent Mike Banning. Shocking revelation. Akhirnya, Mike Banning ditetapkan menjadi tersangka dan diseret untuk ditahan di malam itu juga. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba Hal, the radio's... semua polisi terbunuh dan Mike ditangkap oleh sebuah kelompok kriminal dan akan dibawa ke sebuah tempat. Namun, pada dasarnya bukanlah perkara mudah untuk bisa menangkap Mike. Luar biasa sekali, bahkan dalam keadaan tangannya dirantai sekalipun. Setelah melumpuhkan musuh, di sanalah dia tahu siapa orang-orang itu. Ya, itu adalah orang-orangnya White. Disinilah baru terbuka semuanya. Ternyata ketika Mike latihan di tempat White, banyak hal yang tertinggal dari Mike di sana. Seperti rambut, keringat, rompi, apapun itu bisa dijadikan bahan oleh White untuk menfitnahnya. Itulah kenapa tuduhan FBI sangat kuat. Terlebih lagi mereka menyaksikan sendiri para barisan kepolisian yang membawa Mike ke penjara tewas di tengah jalan. This was no cowboy hit, it was tactical. Area wide. Kita dibawa ke markas White. Di sana diperlihatkan ternyata White dikomando oleh seseorang di balik telepon, memprotes atas kinerjanya yang kehilangan Mike. Di sana White tetap meyakinkan kliennya bahwa atas kaburnya Mike tidak akan mengurangi status tuduhannya, justru membuat Mike semakin diburu oleh FBI. Tapi nyatanya bahwa orang di balik telepon itu menginginkan Mike mati karena ia sungguh khawatir bahwa Mike akan mengungkap semua ini. Lalu kita dibawa lagi ke Mike berada. Ia menggunakan telepon umum untuk menghubungi istrinya yang sudah sangat khawatir. Di sana Mike menenangkan Leah bahwa ia akan baik-baik saja. Leah hanya perlu berlindung di rumah karena dengan ramainya berita dan wartawan yang mengelilingi rumahnya, Mike yakin Leah akan tetap aman.
Dan ketika Mike lagi sibuk menelpon, namun tiba-tiba ada preman lokal yang mau menangkap Mike karena mereka tahu bahwa Mike adalah seorang buronan. Bisa dibayangkan berapa hadiah yang mereka terima jika mereka menangkapnya. Ditambah lagi, FBI berhasil menyadap kontak mereka dan dengan cepat menemukan posisi Mike dan akan langsung menurunkan pasukan penuh untuk menangkap Mike. Orang sekelas Mike Banning tahu betul musuhnya orang profesional atau amatiran, sehingga dengan mudah Mike membalikan keadaan dan justru mendapat kendaraan gratis untuk Mike bisa segera pergi dari sana. Needs help. Sayangnya FBI mengetahui dengan cepat tentang Mike yang kabur dengan truk tronton curiannya, sehingga aksi pengejaran yang penuh adrenalin pun tidak terelakkan. Proceed with caution. Listen, backup is needed immediately. He's on a service road west of Besto. Use caution. Let's cover much. Atas kehilangan kontrol kemudinya membuat Mike terguling. Tapi tidak ada waktu untuk rebahan, Mike harus cepat melarikan diri sebelum Helen dan pasukannya berhasil membekuknya. Anybody have any visual? Dan benar saja, di keesokan harinya, Helen benar-benar kehilangan jejak Mike. Yang sebenarnya, Mike sudah berada jauh dari zona pencarian FBI. Nampak di sana Mike berencana untuk menuju ke suatu tempat yang nampaknya tempat itu sebenarnya tidak ingin ia datangi. Tapi Mike tidak punya pilihan. Sampailah ia ke sebuah gubuk tua di tengah hutan dan tiba-tiba ada seorang kakek sepuh yang menodongkan senjata ke arah Mike. Dan disinilah kita baru tahu bahwa itu adalah ayah Mike Banning. Ngeri. That's Big Brother for you. Mike dan ayahnya memiliki hubungan yang kurang harmonis. Beliau adalah seorang veteran perang Amerika paling tangguh yang ditugaskan di Vietnam waktu dulu. Sudah sangat jelas bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sang ayah ini selalu berpindah-pindah tempat agar tidak mudah ditemukan. Dulu sang ayah meninggalkan Mike dan ibunya karena sebuah alasan yang kuat. Karakternya berantakan akibat ratusan perang yang telah dia jalaninya. Di sana Mike hanya ingin menumpang sebentar untuk recovery. Sang ayah sudah tahu bahwa Mike tengah diburu oleh negaranya sendiri. Terlepas dari Mike yang sudah tahu siapa yang menfitnahnya, ia bertujuan untuk mencari siapa yang memperkerjakan White agar ia bisa membongkar semua kejahatan ini. Lalu kita dibawa ke Gedung Putih. Di sana Martin James selaku Presiden sementara Amerika Serikat membuat sebuah konferensi. Sekali lagi menekankan kepada publik bahwa benar Mike adalah buronan negara. Dan menyimpulkan bahwa agen dinas rahasia Mike Banning telah merencanakan dan melancarkan upaya pembunuhan Presiden Amerika Serikat dengan dukungan penuh anggota teratas pemerintah Rusia. Dengan begitu, selagi Martin memiliki kekuasaan penuh, ia mendeklarasikan tentang pengesahan untuk mengerjakan kembali tentara swasta. Baiklah, sampai di sini sudah jelas ya. Ditambah lagi pasukan White telah berhasil melacak di mana Mike berada. Cukup hebat karena mereka berhasil meretas server IP yang selalu digunakan oleh Mike, menelusuri semua riwayat pencariannya selama Mike berkarir di pemerintahan, di mana ia selalu mengawasi nomor asuransi keamanan untuk para veteran cacat, yaitu Clay Banning. North Carolina before. You see, that's Big Brother for you. Wow, akibat itulah White yakin bahwa Mike sekarang di tempat ayahnya, yaitu di hutan Virginia.
Langsung saja, tanpa basa-basi, di malam hari, Clay Banning mendeteksi tentang adanya sebuah ekspansi di sekitar gubuknya. Sehingga, dengan begitu ia segera membangunkan Mike untuk menghadapi serangan yang akan mereka terima. Langsung saja, ia membuka sebuah pintu rahasia dan ternyata Clay memiliki terowongan bawah tanah. Ini jelas mengingatkan saya sama Rambo di filmnya yang terakhir, The Last Blood. Dan mereka pun keluar di ujung yang lain. Dan di sanalah kita diperlihatkan senjata mematikan dari Clay Banning. No worry, bahkan Mike tidak menyangka ayahnya segila ini. Bom terus berlanjut ditambah Mike yang membantu sedikit untuk menghajar beberapa pasukan. Hingga pada akhirnya sang ayah mengeluarkan jurus ultimate-nya. Duet yang sangat mengerikan. Di keesokan harinya, Mike mengumpulkan semua jasad-jasad tersebut. Lalu seperti biasa, Mike akan mencari alat komunikasi musuh dan akan melakukan panggilan ke sana seperti Mike yang kita kenal. Dan ya, Wade pun juga tahu itu pasti panggilan dari Mike. Mereka saling menantang satu sama lain dan Mike mengatakan tidak perlu repot-repot untuk mencarinya karena ia sendiri yang akan datang ke sana. Finding me, I'll find you. Setelah itu, langsung saja Mike akan diantar oleh ayahnya keluar dari wilayah Virginia. Dan juga di perjalanan, Mike dengan sengaja menuliskan titik koordinat di depan CCTV jalan agar FBI bisa tahu dan memeriksa titik tersebut. Dan benar, Helen dan pasukannya diperlihatkan tumpukan jasad dari kelompok lain yang memburu Mike. Dan itu adalah kelompok Silent Global, sebuah kelompok militer swasta yang dioperasikan oleh Wade Jennings, sehingga di sana Helen sedikit menduga bahwa bisa saja benar bahwa Mike itu dijebak. Helen menelaah siapa yang punya kewenangan melakukan hal ini dan siapa yang paling diuntungkan dari semua ini. Siapa lagi kalau bukan tentara swasta seperti Silent Global untuk memicu perang dan membuat mereka banjir kontrak dan cuan. Sehingga Helen akan membedah Silent. Ia ingin mengetahui masuk dan keluarnya komunikasi yang dilakukan oleh Silent, siapa yang mereka hubungi, semuanya yang mereka awasi, dan lain. Dengan begitu, ia dengan mantap akan berkunjung ke markas Wade Jennings. Kembali ke Mike berada, di sana ia mendengar melalui siaran berita yang menyiarkan bahwa Presiden sudah merespon rangsangan di tubuhnya, yang artinya Trumbull sebentar lagi akan sadar dari komanya. Dengan berita itu, Mike sadar bahwa Wade tidak akan berhenti sampai Presiden mati, sehingga Mike harus bisa segera bertemu dengan Presiden sebelum Wade mendahulunya. Tidak ada yang bisa dipercaya oleh Mike, ditambah lagi ia begitu sangat khawatir dengan anak dan juga istrinya, membuat ayahnya terkejut bahwa Mike sudah berkeluarga. Lalu di sana Mike dan Clay akan berpisah. Mike menyarankan ayahnya untuk pergi sejauh mungkin untuk mencari tempat aman karena sedikit banyak Clay sudah ikut terlibat dalam kasus ini. Where you going? I'll see you around. Mike! Lanjut, kita dibawa ke markas Global Silent. Mereka diberi tugas dadakan oleh penyuruhnya untuk mengenyampingkan Mike karena mereka akan menyerang presiden yang sudah mulai siuman. Dan orang itu adalah, ya, wakil presiden Kirby. Dialah otak dari semua kejahatan ini. Lalu kita dibawa ke rumah Mike. Di sana Leah bersama putrinya yang tiba-tiba dihampiri oleh orang suruhan Wade untuk menangkapnya. Leah tidak bisa berkutik. Mereka pun akan digiring ke suatu tempat. Namun sayangnya, dengan mengejutkan, Clay menyelamatkan Leah dan juga cucunya. Yang secara teknis Leah belum tahu siapa kakek-kakek ugal tersebut. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Personal about him. Di lain sisi ada kabar gembira bahwa akhirnya Ellen telah siuman.
Ia dijelaskan oleh Davis semua masalah yang sudah terjadi tentang Mac yang dikabarkan mengkhianatinya dan juga tentang Kirby yang mengaktifkan kembali kebijakan penggunaan tentara swasta untuk berencana perang mengagresi Rusia. Wow. Kirby's very close to going to war. Kita kembali dibawa ke markas Helen Global, di mana agen FBI Helen beserta rekannya datang dan ingin memeriksa Wade. Namun Helen tidak menyadari bahwa pilihan itu adalah pilihan yang salah. For your job, you know the Hey, Manson. Dengan begitu, langsung saja Wade beserta pasukan penuhnya akan terbang ke rumah sakit di mana Presiden tengah dirawat. Unilateral decision to retaliate against Russia. 2-4, let's go. Stop there, please. Bisa dilihat bahwa rumah sakit dalam pengawasan yang begitu ketat. Namun seketat apapun itu, Mac selalu bisa mencari celah sehingga dengan mudah Mac menyamar dan langsung masuk untuk bisa bertemu dengan Presiden. Gunman outside the ER. All middle post respond. Let's go. Stay calm. Stay calm. Have you completely lost your mind? Distance. Dengan segala upaya yang Mac lakukan, tetap saja bahwa satu-satunya yang masih percaya dengan Mac adalah sang presiden itu sendiri. Ya, ia kenal betul dan yakin bahwa Mac tidak akan mengkhianatinya. Sehingga dengan perintah langsung dari Pak Presiden, Mac akan memimpin pasukan untuk menghadang Wade dan pasukannya yang menuju rumah sakit tersebut. Outside of this room. Tidak jauh dari rumah sakit, rombongan pasukan Wade sudah hampir sampai untuk memburu presiden. Dan Wade memang seorang pasukan kelas atas. Rencana-rencana brilian mulai dilancarkan di mana timnya sudah membajak sistem kendali gas di rumah sakit tersebut. Mike yang sadar betul bahwa Wade berencana untuk meledakkan rumah sakit. Mike langsung beri instruksi cepat untuk membawa presiden keluar dari sana. Dan dengan cepat pula rumah sakit harus dievakuasi secara penuh karena rumah sakit akan meledak dalam beberapa menit lagi. Tidak ada waktu untuk ngaso apalagi rebahan sambil ngeslot. Hey, Mike segera mengeluarkan presiden keluar dari radius ledakan yang akan terjadi. Namun sayang, di pintu keluarnya telah dihadang oleh pasukan Wade yang sudah siap untuk menunjukkan ketajian mereka. Everybody out! Be fire south of the hospital! 6! Somebody enter me! Get him move! Father, we are taking heavy fire south of the hospital! Does anybody about to go? Keep that hands! Let's go! Not you. You keep moving, okay? Ready? Pertarungan terjadi begitu sengit, bidikan Wade begitu sangat tajam, dan untung saja peluru itu menembus kepala yang tak diundang. Di tengah baku tembak yang sangat brutal, tidak ada jalan lain selain Mike harus mundur dari serangan musuh karena di detik itu juga gedung rumah sakit yang mewah itu hancur berkeping-keping. Get out! Get out the back! Seal this fucking place off. Wade tidak akan menyerah dan akan terus mengejar Mike dan presiden yang tengah berlindung di gedung sebelah. Secepat kilat Mike menyusun rencana sebisa mungkin, namun Wade dan sisa timnya semakin brutal menghabisi para pasukan polisi dan tim SWAT. Circling back to rendezvous point. ETA 90. Mike ternyata menyembunyikan presiden di sebuah ruangan dengan penjagaan terakhir oleh Davis. Karena Mike sendiri akan keluar dan menghabisi Wade dan sisa-sisa pasukannya. Teams 1 and 2 in position. Keep moving!
Mike yang dibantu tim kepolisian sedikit bisa menekan balik serangan White. Namun, Mike harus cepat sebelum White menemukan ruangan presiden. Might get him somewhere else. Untung saja Mike berhasil mengecoh White dan pasukannya. Shut down the south entrance. Dan dengan puluhan tim bantuan membuat White harus mundur saat itu juga. Namun Mike seperti yang kita kenal tidak akan membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Akhirnya Mike berhasil menerobos ke jantung pertahanan White. Namun sayang ada granat cantik tepat mendarat di sebelah Mike. Dengan tewasnya Mike, White dengan sisa tenaganya beranjak menuju helikopter penjemputan dan siap untuk menembus awan dan hilang tanpa jejak. Tapi tiba-tiba ya, Mike nyatanya masih hidup. Bidikannya benar-benar tepat sasaran sehingga bisa dipastikan White tidak bisa kemana-mana lagi. Dan inilah saat-saat dimana Mike dan White berduel satu sama lain. Dan pada akhirnya, White tumbang di tangan Mike sendiri. Kini semuanya sudah selesai. FBI secara resmi membatalkan semua tuduhan terhadap Mike Banning. Dan juga termasuk keterlibatan Rusia dalam upaya pembunuhan presiden. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa Allen begitu akrab dengan Putin di pertemuan G20 di mana negara-negara besar berkumpul, termasuk Indonesia juga ada di sana. Akhir yang menawan, Presiden Alan Trumbull kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, sedangkan wapresnya yaitu Martin James Kirby telah terbongkar dan ia diseret dari Gedung Putih oleh pihak kepolisian. Sedangkan Mike berkumpul lagi bersama anak dan istrinya. Dan kabar baiknya, Mike menyuruh ayahnya untuk tinggal bersamanya. Yang lalu, biarlah berlalu. Mike telah menerima kembali ayahnya. Lalu di sisi lain, masalah pekerjaannya, Mike kembali lagi bekerja kepada Trumbull, sang singa yang menjaga manusia nomor 1 di negaranya. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, akhir dari kisah paman saya Mike Banning telah berakhir. Kita sudah mengikutinya dari Olympus Has Fallen, lalu London Has Fallen, dan yang terakhir adalah Angel Has Fallen. Ketiga sequel film itu begitu sangat menakjubkan, dan semoga ada sequel yang keempat. Mungkin ya, bisa saja mengambil tema peperangan yang tengah terjadi saat ini. Nah, mantap kali kan ya? Baiklah, cukup sekian dari saya, Memakai Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.